Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi. Selamat menyaksikan. Ya, langsung saja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan setiap puji syukur kita terhadap kehadirat Allah. Dan tidak lupa, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Ya, yang saya hormati yaitu Bapak dosen Ari Yunedi SPD MSI, dan saya hormati dan saya sayangi yaitu para teman-teman saya. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu rantes. Ya, kelompok 2 beranggota 5 orang. Yang pertama yaitu ada Ibnu Fajar, dan yang kedua ada Rizky Haryadi, dan yang ketiga ada Devi Silma Yuniar, dan yang keempat ada Nuryadi, dan yang terakhir yaitu ada Solahus Solihin. Ya, oke. Pengertian dari rantes. Ujiran merupakan uji yang digunakan untuk menguji keacakan atau kerandoman suatu sampel data. Rantes, ya. Rantes digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel bila datanya berskala ordinal. Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah ran dalam suatu kejadian. Contohnya, pengujian HO dilakukan dengan membandingkan jumlah ran. Hasil observasi dengan nilai pada tabel untuk tes ran, ya, tabel Romawi 7A dan Romawi 7B mengenai harga R dalam tes ran dengan taraf signifikansi tertentu. Ya, kriterianya bila nilai ran hasil observasi berada di antara harga terkecil yaitu tabel Romawi 7A dan harga terbesar yaitu tabel Romawi 7B, maka HO diterima dan HA ditolak. Ya, jadi arti ran, teman-teman, itu perubahan peristiwa yang terjadi dan kegunaan menguji randomitas suatu data. Tujuan rantes untuk melihat apakah suatu data residual terjadi secara acak atau tidak dengan taraf signifikansi 0,05. Fungsi rantes yang pertama itu untuk menguji sekumpulan besar hipotesis-hipotesis pengganti. Kedua, pengujiannya tidak pada jenis perbedaan tertentu tetapi pada sembarang perbedaan. Yang ketiga, untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya disusun dalam bentuk ordinal dan disusun dalam bentuk ran. Terus di sini ada langkah-langkah rantes. Berikut adalah langkah-langkah untuk menguji rantes. Tentukan jumlah N1 dan N2 observasi. Hitung jumlah ran. Tentukan jika HO sama dengan kejadian bersifat random, H1 sama dengan kejadian tidak random. Lakukan uji statistiknya. Yang terakhir yaitu buatlah keputusan dan kesimpulan. Dalam penggunaan uji rantes dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada sampel kecil dan yang kedua ada sampel besar. Yang pertama sampel kecil, N dan M kurang dari 20. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk mencari sampel kecil. Yang pertama, tentukan nilai ran total dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, gunakan tabel F1 hanya completable untuk tingkat signifikan 5%. Yang ketiga, carilah ran dengan menggunakan tabel tersebut yang sesuai dengan harga N dan M yang kita observasi. Yang keempat, bandingkan nilai ran observasi dengan nilai ran tabel. Yang kelima, tolak H0 jika nilai ran tabel lebih besar dari nilai. Yang kedua ada sampel besar. N dan M lebih besar dari 20. Di bawah ini juga ada cara-cara langkah-langkahnya.
Yang pertama, tabel F1 tidak dapat digunakan. Yang kedua, gunakan pendekatan normal. Yang ketiga, karena sampel berasal dari populasi yang tidak kontinu, maka membutuhkan korelasi kontinuitas. Yang keempat, bandingkan nilai Z observasi dengan nilai Z tabel yang sesuai dengan tingkat signifikannya. Yang kelima, tentukan H0 jika nilai Z observasi lebih besar dari Z tabel atau nilai P volume lebih besar dari nilai alfa. Di sini juga ada cara menggunakan uji rantes. Rantes digunakan untuk melihat apakah korelasi yang tinggi antar residual. Kemudian, jika rantes juga digunakan untuk melihat apakah data residual yang diperoleh terjadi acak atau tidak. Jika antara hasilnya residual atau ada hubungan korelasi, maka residual tersebut adalah random atau acak. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan uji rantes dengan SPSS. Yang pertama adalah langkah awal dari uji rantes adalah membuat variabel baru, yakni variabel unstandardized residual atau res1. Caranya adalah dari menu SPSS, pilih analis, lalu regression, selanjutnya linear. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami melalui gambar berikut ini. Setelah kita melakukan uji run, selanjutnya kita akan melihat akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkanlah variabel nilai import Y ke kolom dependent, lalu masukkanlah variabel indeks harga atau X1 dan GNV X2 ke kolom independent S. Setelah itu klik save. Untuk gambar lebih jelasnya dapat dipahami melalui gambar berikut ini. Dan selanjutnya setelah kita melakukan dua cara tadi adalah kita akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Save. Selanjutnya pada bagian residual berikan tanda centang V pada unstandardized dengan mengabaikan pilihan lain. Klik continue. Nah, dapat dipahami dengan melihat gambar berikut ini. 4. Selanjutnya klik OK. Abaikan output SPSS yang muncul. Buka data view, maka pada data view akan bertambah variabel baru dengan nama res1. Kelima, langkah berikutnya adalah klik analis, klik non-parametric test, klik legacy dialog, lalu klik runs. Keenam, muncul kotak dialog run test, kemudian masukkan variabel unstandardized residual ke kotak test variable list. Pada bagian cut point, berikan tanda centang V untuk median, kemudian klik OK. Ketujuh, akan muncul output run test seperti gambar berikut. Di sini ada contoh soal, suatu penelitian tentang sanitasi rumah telah dilakukan. Diambil sebanyak 42 rumah, masing-masing rumah diukur kelembapan udaranya. Didapatkan data urutan sampel berdasarkan kelembapan pada tabel di bawah. Selidikilah dengan alfa sama dengan 10%, apakah sampel rumah tersebut random atau acak berdasarkan kelembapan. Tuh, ini tabelnya. Dan ini adalah penyelesaiannya. Diketahui H0 sama dengan tidak beda dengan random, dan H1 ada beda dengan random, alfa sama dengan 10%. Kita uji statistiknya dengan rumus Z sama dengan R dikurangi mu R dibagi tok radiasi. Jika N lebih dari 60, kurang dari 60 sama dengan min, dan N lebih dari 60 sama dengan plus, maka hasilnya 60,93. Diketahui N1 24 dan N2 sama dengan 18, R sama dengan 24. Kita cari dulu mu R-nya dengan rumus 2N dikali N1 dikali N2 per dibagi N1 ditambah N2. Masukin nilai N1 dan N2.
N2 2 dikali N1, N1-nya 24 dikali 18 per 24 ditambah 18 ditambah 1. Dan jumlahnya 21,57. Jumlah mu R-nya. Nah, sekarang kita cari nilai tok radiasinya. Rumus tok radiasi sama dengan akar 2N1 dikali N2 dikali N1 dikali N2 dikurangi N2 dibagi akar N1 ditambah N2 kuadrat dikali N1 ditambah N2 dikurangi 1. Kita masukin nilainya 2 dikali 24 dikali 18 dikali 2 dikali 24 dikali 18 dan dikurangi 24 kurangi 18 dibagi akar 24 ditambah 18 kuadrat dikali 24 ditambah 18 dikurangi 1, jumlahnya 3,13. Jadi kriteria uji tolak H0 jika min Z T alfa per 2 lebih dari Z hitung lebih dari Z alfa per 2 terima dalam hal lainnya. Gunakan tabel 1 atau jika P kurang dari alfa per 2 maka HO ditolak terima dalam hal lainnya. Dengan alfa sama dengan 0,1 uji dua sisi alfa per 2 sama dengan 0,05 maka diperoleh alfa per 2 sama dengan 1,65. Karena 0,7763 kurang dari 16,5 sehingga H0 diterima, berarti sampel rumah tersebut random acak berdasarkan kelembapannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.